Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang maghrib yang dimuliakan Allah, baiklah kita langsung saja kepada kuliah kita untuk berikan materi pada hari ini, yaitu tentang wudu. Pada ayat waktu depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita bicara tentang wudu. Pembahasan tentang wudu ini sangat panjang Bapak Ibu ya. Ada bahkan dimulai dari air ya, yang dipakai untuk berwudu. Apa air yang boleh dan yang tidak boleh dipakai. Lalu kita bicara tentang najis, karena sebelum berwudu ada dulu yang perlu kita bersihkan ya, najis. Baru kita bicara wudu, baru nanti ada ketentuan khusus seperti menyapu sepatu atau menyapu sorban. Apa yang membatalkan wudu, ada terkait dengan mandi junub, bagaimana persoalan tayamum ya, yang kalau tidak ada air ada tayamum. Jadi persoalan taharah ini panjang Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu kalau ingin tuntas pembahasannya ya bersabarlah akan setahun ini. Ya. Insya Allah setahun itu. Kalau kita bicara rinci dan tahun wudu ini belum tentu selesai setahun ini ya, karena pertemuan kita sekali sebentar. Ya. Maka kita akan bicara lambat-lambat perkara wudu ini, karena memang wudu ini persyaratan ya sahnya salat seseorang. Nah, perkara wudu ini Ibu ya secara global disebutkan Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini rincian penjelasan globalnya. Ya umum saja di Al-Maidah ayat yang ke-6. Rinciannya baru dalam hadis-hadis yang sahih. Itu sebagian sudah saya ambilkan dalam kitab Bulughul Maram, saya pindahkan ke Word. Nanti kita secara bertahap akan sempurnakan ya catatan-catatan itu. Nah, tapi tentu kalau ingin untuk pembahasannya ya bersabar, kita akan bahas sedikit demi sedikit perkara wudu ini. Kita lihat dulu yang berbeda di Al-Maidah ayat ke-6 ini, sudah biasa dan sering kita baca. Rinciannya baru kita nanti ke catatan di hadis yang saya kirimkan, atau Bapak kalau baca di kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang mukhtasar hadis yang paling baik dan yang paling lengkap. Karena Bulughul Maram itu disarikan dari 7 kitab hadis yang sahih. Dan itu sudah diverifikasi oleh para ulama hadis. Dari hadisnya itu tidak bisa dipegangi ya dalam dalil dan hukum. Kata Allah di Al-Maidah ayat ke-6 itu, kata Allah, "Bismillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini." Nah, itu sampai sini itu aturan dulu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sampai kepalamu, dan kakimu sampai mata kaki. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di ayat ini ada kata iza ya. Iza kuntum ila salat. Iza itu dalam bahasa Arab maknanya syartiyah. Syarat. Apabila engkau mau begini, maka begini. Nah, itu namanya syartiyah. Inilah yang menjadi dalil wudu itu syarat salat.
Karena syartiyah iza qumtum ila shalah, ini syaratnya. Jadi salat itu ada rukun, ada syarat. Dua-duanya harus dipenuhi, kalau tidak penuh tidak sah. Kalau syarat itu sebelum salat dikerjakan. Kalau rukun itu dalam salat itu sendiri, bagian-bagian pokok yang tak boleh tinggal dalam salat. Mulai dari niat, takbir ihram, berdiri, rukuk, sujud, baca Fatihah dan seterusnya, itu namanya rukun. Ya, bagian pokok dalam salat. Syarat sebelum ibadah dikerjakan, ada syarat. Dua-duanya kalau tidak cukup, ya tidak sah. Nah, syarat sah salat itu salah satunya suci dari hadas dan najis. Suci badan, pakaian, dapat dari hadas dan najis. Jadi wudhu ini suci, bukan bersih. Ingat ya, boleh jadi dia tidak bersih, tapi dia suci. Syarat sahnya ibadah itu suci, tidak bersih. Ada orang bersih tapi tidak suci. Ada orang tak bersih tapi dia suci. Misal ada orang ke sawah mencampur dulu badannya bajunya, ya, itu aja bau dulu, itu semuanya yang baju dulu itu sah. Dia suci tapi tidak bersih. Ya, suci dia tapi tidak bersih. Ada orang bersih, dia mandi di hotel itu kan ada kamar mandi yang ada bak tidur tuh, ya tak? Tapi dia junub, mungkin habis bergaul suami istri, lalu dia mandi di bak yang airnya besar di kolam besar, mandi pakai sabun, mandi pakai macam-macam lah, sampo, bersih. Tapi dia tidak sah salat. Kenapa? Dia tidak suci. Karena mandi di air yang tidak mengalir itu tidak sah. Jadi kalau ada orang junub, dia mandi di air yang tidak mengalir di kolam tenang, di bak mandi kolamnya tenang. Ada kolam renang yang airnya tidak mengalir, tidak berputar, tidak berganti. Dia bersih, tapi tidak suci. Nah, syarat itu suci. Jadi wudhu itu suci, bukan bersih. Karena itu perintah wudhu Fagsilu itu dalam bahasa artinya isalul ma, menyampaikan air. Jadi kalau Bapak Ibu berwudu, cukup air ini taruh di sini, rata, selesai, suci. Tidak perlu airnya mengalir sampai banyak. Segini bisa berwudu. Karena prinsip wudu itu bukan bersih, suci. Bagaimana supaya kita suci? Ghuslu namanya. Ghuslu itu artinya isalul ma. Yang penting airnya sudah sampai ke bagian yang dibasuh kulit. Makanya berwudu kan mesti yang SMP batang. Ya, ibu kalau pengen umrah, haji, buat saya foto lampuan itu suntas. Bahkan dulu aku ambil tisu besok tangan. Ratakan, selesai, suci. Gitu ya. Nah, makanya perintah berwudu itu fagsilu. Tapi kalau mandi, iltasilu wala junuban, ya, illa abiri sabilin hatta tantasilu. Nah, beda ya kalau mandi. Kalau mandi tantasilu. Karena yang namanya mandi, air itu harus mengalir di seluruh badan.
Kalau berwudu enggak. Falsilu. Di wudunya ringan itu. Karena prinsip berwudu itu bersuci bukan bersih. Ya. Nah, yang dibasuh itu kata Allah wujuh. Wujuh itu jamak ya. Wajhun jamaknya wujuh. Yang disebut wajah semua batas tumbuh rambut normal ke atas. Telinga ke bawah samping dan dagu ke bawah. Jadi yang disebut wajah semua yang tampak dilihat dari depan. Kalau kita lihat orang dari depan, semua yang tampak itu namanya wajah. Wajah itu. Karena itu telinga oleh sebagian ulama dimasukkan ke wajah. Karena itu membasuh telinga sekalian membasuh wajah. Karena telinga ini tampak dari depan. Makanya dalam ayat ini tidak disebutkan membasuh telinga. Karena telinga include dalam wajah. Ya, dagu wajah. Makanya kalau berwudu sekalian sampai ke sini. Itu kenapa orang kalau pakai jenggot diginikan langsung ketika membasuh wajah. Karena di wajah. Itu makanya ibu kalau selalu pasang mukenanya bisa sampai ke sini. Karena ini masih dianggap wajah, karena wajah boleh tampak dalam salat. Ya, ini bagian wajah ini. Ini kan tampak ini wajah. Ibu kalau lihat saya di depan nampak ada ini saya. Ini wajah namanya. Nah, termasuk bibir. Bibir ibu kelihatan tak kalau lihat di depan? Di wajah. Maka ibu kalau berwudu tidak sah. Kasar. Ibu tapi lipstiknya rusak kan? Ya bisa jadi itu ibu habis pakai lipstik, beko kok digosok kan tapi rusak dimasukkan bibir karena maka wudunya tidak sah karena wajahnya dan dia basuh. Bibir ini bagian wajah. Ya. Jadi itu definisi wajah. Semua yang tampak dari depan. Nanti bagaimana tata cara rinciannya tiada hadis menjelaskan. Tapi itu kaidah umumnya. Pertama yang mesti dibasuh dalam wudu itu adalah wajah kita. Dan wajah semua yang tampak. Ya. Makanya ibu-ibu tidak boleh pakai make up berwudu. Karena make up itu waterproof, dia anti air. Karena make up punya pakai fondasi. Ibu pakai fondasi kan? Fondasi itu kan dompol. Itu makanya ibu yang kulitnya berlubang-lubang kalau pakai dompol itu kan licin betul. Dan licin dia punya pakai make up betulnya. Nah, karena dia pakai dompol ibu. Dompol itu seperti lem itu. Seperti lem sama dengan tembok ini pakai dompol. Itu mau rancang rambutnya. Kalau ibu pakai make up berwudu, dipastikan kulit ibu tidak dibasuh, tidak kena air, maka tidak sah wudunya. Tidak sah. Pasti tidak sah. Apalagi make up itu minyak pula. Kalau air dengan minyak kan tidak bisa kena kulit itu. Ini banyak nih anak daro ibu. Zuhur itu kalau berwudu supaya tidak buka make-upnya. Dasar itu buka make-upnya juga. Dulu anak daro itu bagaimana ada setiap zuhur lupa dia kaki buka make-up. Keterlaluan dulu. Berani dia meninggalkan salat hanya takut make-upnya 4 juta 3 juta. Ibu bapak yang punya anak gadis yang kawal adik, bisa jadi dia kalau memang tidak membuka make-up, menjelang pakai make-up itu berwudu dulu. Itu caranya, wudu dulu. Sudah tuh pakai make-up sampai wudu. Jangan takut-takut. Sarung tangan. Pakai sarung tangan. Tapi jangan takut-takut ya. Ada boleh kaki sambil wudu lah. Kaki kata. Kerja kita tahan kantinya.
Lalu pakai suntiang yang langsung di jilbab. Kalau suntiang tak pakai jilbab, dia kok dapat wudunya, ada sah salatnya. Suntiang yang berjilbab. Nanti dia salat di suntiang supaya dia kalau kakak dia sama-sama suntiang itu pandol. Jangan sampai tinggal supaya gara-gara ya ibu make up tu mah dosa besar itu. Ya, meninggalkan salat itu neraka, itu kafir itu secara sengaja. Tidak bisa dijamak Ustaz, tidak bisa dijamak banyak musafir saja. Tidak ada jamak orang sakit itu, tidak ada jamak. Ya orang sakit yang tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baru berbaring, tidak ada jamak itu musafir saja. Bisa jadi dia kalau mau jamak di Bukit Tinggi mana deh? Kalau di Pekanbaru di Jakarta. Bisa dia musafir di sana, jamak. Tapi kalau ada di Padang, buka make up tu. Lalu cerita ada apa? Kalau make up kau tak diikat, tak sah hukumnya. Karena ada penghalang antara kulit dan air. Nah, itu termasuk lipstick itu dibuka. Karena lipstick itu juga waterproof. Apalagi lipstick itu minyak gitu. Ya, buka. Nah, itu ya. Lalu kata Allah setelah buka itu tangan sampai siku, marafiq. Nah, sebagian ulama mengatakan dengan sikunya wajib. Karena ada kaidah usul ma la yatimu bihi wajib illa bihi, ya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau ada perkara yang karena dia sempurna yang wajib, maka hukumnya pun menjadi wajib. Nah, tapi dalam ayat ila itu namanya batas sampai. Berarti kalau Bapak Ibu basuh sampai siku, tidak kena siku, boleh. Nah, ini juga dipahami, ila itu rayah namanya. Rayah itu tujuan akhirnya di sana. Ana ilal madrasah, berarti finish saya di sekolah. Kira-kira begitu bahasa Arabnya. Finishnya di sekolah kalau pakai ila. Jadi kalau Bapak Ibu basuh tangan karena Allah menggunakan ila, maka finishnya siku. Karena itu membasuh tangan dimulai dari ujung jari, diakhiri dengan siku. Membasuh tangan bukan dari siku ke bawah, tapi dari jari ke siku. Gitu kaidah yang benar ya. Jadi yang benar, yang sempurna wudu itu kerannya tinggi. Jadi kalau kerannya tinggi, bisa tangan kita begini Pak. Jadi cuciannya dari sini. Jadi airnya di sini berakhir. Tapi kalau kerannya rendah, modekor sakit pinggang modekor, modekor kan. Ini bukan sesuatu yang wajib. Yang penting batas ujung jari ke siku ini kena air. Ini batas minimal. Kalau ingin sempurnanya, ikuti redaksi Al-Quran. Tangan, batas ujungnya siku. Walaupun ada satu kaidah namanya ghurrat muhajjalin. Ya nanti di akhirat orang masuk surga dan ditanya amalnya karena cahaya tubuhnya yang begitu cemerlang. Kenapa cahaya tubuhnya cemerlang? Kata Nabi ghurrat muhajjalin, karena dia kalau berwudu melampaui batas-batas yang ditentukan. Jadi kalau batas membasuh tangan sampai siku, dia basuh sampai ke tiang. Namanya ghurrat muhajjalin. Karena begitu harus wudu itu. Jadi kalau ya mau basuh rambut, nanti rambut 3 helai bisa begini, tapi yang perlu semua sampai ke akar rambut itu ghurrat muhajjalin namanya. Kalau basuh kaki sampai mata kaki, basuh sampai ke lutut, sampai ke paha. Itu namanya ghurrat muhajjalin namanya. Dan itu cahayanya terang. Ya Allah akan malaikat akan membawa ke surga tanpa ditanya amalnya. Yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Besok manusia ke surga dan ditanya amalnya. Kenapa? Ghurrat muhajjalin kata Nabi. Salah satunya karena sisa wudunya itu yang banyak, yang tubuhnya bercahaya. Makanya ibu kalau berwudu, makruh hukumnya menyapu dengan handuk. Makruh. Ya, ibu sudah wudu tapi handuk kepala pukul sampai kalian. Makruh. Kenapa makruh? Karena mengurangi terangnya cahaya kelak. Kalau mau Bapak Ibu setelah wudu kalau mau menyapu airnya pakai tangan.
Mungkin bisa jadi laki-laki kalau berjangkui tambah, berkau netes-netes di sejadah, ya basah. Maka dia. Tapi jangan pakai anu, makruh. Ya, biarkan dia kering di wajah kita. Kita akan memberi cahaya nanti di akhir. Ya, nah jadi itu makanya Nabi itu berhubungnya, kita baca hadisnya. Nabi itu berhubung selalu di rumah. Apa namanya? Ya, keterlibatan. Kenapa di rumah? Karena Nabi kalau berhubung itu buka baju sampai basah ketiak beliau, sampai ke ya mata kaki, sampai ke lutut beliau. Ya, jadi memang wudhu yang sempurna itu kalau bisa di rumah. Kalau di masjid, kalau di musala itu buka baju kan panjang jadi kurang tahu. Rumah kan buka baju di kamar mandi pada sana. Ya, apalagi siang tuh bebo, kalau bisa siang buka tiang dimasuk. Kalau orang baru kesana itu, tiang itu bebo di kamar, apalagi apa-apa sujud berkamar tiang di bawah. Maka tiang dimasuk. Maka kalau bisa bapak ibu, kalau ke masjid ini bapak ibu, ke musala ini bapak ibu, saya sarankan bapak-bapaknya pakai baju kaos. Bukan salah kan, untuk orang tak bisa saja. Dan kaos itu aromanya tak sedap. Lagi kamar daging, kamar api seperti sab kemarin saya jelaskan aturan sab. Jadi tapi intinya siku batas minimal ya. Maksimalnya sampai ke tiang. Itu namanya bulan menjadi. Lalu famsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Allah dah menyuruh rambutnya. Kalau rambut bahasa Arabnya syahr. Kalau rasul kepala, yang disapu kepala, tapi yang dimaksud rambut, gitu ya. Yang disebutkan kepala, yang dimaksud rambut. Kenapa tak rambut disebutkan? Karena ada satu orang rambut kan. Dan rambut mah, ada rambut apa? Paisa aja cuma kaki jalan soalnya nggak bisa gitu. Walaupun tak rambut, tak namanya ditam gitu. Itu kenapa alasannya disebut kapalo dan rambut yang dimaksud rambut sebenarnya. Ya, tapi disebut kepala itu karena ada orang yang habis rambutnya, tetap juga tempat kumpul rambut itu digosok, gitu ya, disapu namanya ya, famsahu. Jadi kalau kepala disapu. Nah, pakai bi ya, famsahu biru, bukan famsahu ru'usakum, pakai bi itu. Bi itu maknanya sebagai menempel. Karena itulah para ulama memberikan aturan berwudu yang baik itu memang ditempelkan telapak tangan itu ke rambut sampai ke akar. Karena bi menempel, jadi bukan gini-gini aja. Ya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i ya boleh 3 helai, cuma 3 helai. Karena juga ya makna bi itu tak ingin katanya sebagian, tak seluruhnya. Boleh. Tapi Bapak Ibu, rambut itu tidak sah ya kalau memang tidak disapu dan tidak kena dengan air. Karena rambut itu pokok ya, walaupun nanti ada kata menyapu sorban, tapi setelah berwudu dulu baru bisa menyapu sorban. Kalau belum berwudu tidak bisa sorban disapu. Ya Pak. Kalau rambut yang dicat cuma harus basah. Kalau cat boleh, asalkan catnya tidak bikin. Kalau hina, pacar, boleh. Ibu Aisyah itu sering mencat rambut itu. Cuma cat rambutnya warnanya dari hitam, warnanya warni apa? Ya, kuning, coklat itu boleh. Yang tidak menghalangi rambut kena air. Ya, ibu, kenapa ibu cat rambut itu? Dia harus suka warnanya. Ya kan, saya lihat kuning, selasa hijau, rambut coklat. Jadi apa-apa dia pulang ke kayu menjadi rambut. Cuma ada bahan, tapi bapak tidak rambut. Yang tak boleh itu bikin, karena bikin itu spiral. Dia mengunci rambut seperti helm. Makanya orang kalau pakai bikin itu tubuhnya hitam separuh, putih separuh. Yang hitam itu masih spiral dia. Maka junubnya tidak sah mandinya, wudunya tidak sah suci. Yang pakai bikin tak boleh, pasti tak kena air.
Nah, karena memang begitu aturannya, dia harus menempel, makanya biru, dia harus menempel dengan kepala dengan rambut itu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Jadi begini, ibu bapak kalau baca arjulakum, lamnya fathah, itu artinya kaki dibasuh seperti tangan dan wajah. Tapi kalau dibaca kasrah wa arjulikum, maka atafnya ke ruusikum, artinya kaki boleh disapu seperti kepala. Jadi kalau ada orang nanti mau wudu, sudah dibasuh muka, dibasuh tangan, tu nyolap kepala istek, tu nyambi air, tu nyolap kaki seketik, itu boleh. Kalau dia membacanya kasrah arjuli, itu boleh secara bahasa benar. Ya, disitulah kehebatan bahasa Al-Quran itu. Ya, harakat itu bisa berbeda, tapi konsekuensi hukumnya juga ya lahir berbeda. Tapi yang umum ya kita basuh ya seperti wajah dan tangan sampai mata kaki. Nah, mata kaki itu yang batas kiri kanan yang bengkak itu, maka namanya ka'bain. Ya, ka'bain itu. Sampai batas itu dibasuh. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran cuma segitu. Jadi kalau ditanya apa rukun wudu, ya 4 saja. Ya, selain niat ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Telinga Ustaz, telinga dah. Telinga dah. Kalau disebut, di situlah timbul perbedaan tentang telinga. Ada yang memasukkan telinga dengan wajah, maka sambil wajah. Ada yang memasukkan telinga dengan kepala, maka sambil memasuk kepala. Ada yang menyendirikan telinga setelah kepala telinga. Nah, di situ agak perbedaannya, karena Al-Quran tidak menyebutkan telinga bagian yang dibasuh. Nah, itu ya dalam Al-Quran cuma segitu. Nah, tapi kalau ini sudah diikuti, artinya dia sudah suci dan sholatnya sudah sah. Nah, namun KPU rincian tentang wudu ini ada dalam banyak hadis. Nah, kita baca hadis satu-satu ya. Hadis dari Abi Hurairah. Laula an asuffa ala ummati la amartuhum bisiwani fi ma'amul disuduin. Ini hadis sahih An-Nasa'i ya. Kata Nabi, kalaulah tidak membebani umatku, saya wajibkan mereka bersiwak atau menggosok gigi setiap berwudu. Nah, inilah dalilnya Bapak Ibu, setiap berwudu itu gosok gigi. Hukum menggosok gigi sebelum berwudu itu mendekati wajib. Kalaulah tidak membebani, kata Nabi, saya wajibkan, berarti dia sudah mendekati wajib. Itu makanya kalau bisa Bapak Ibu sebelum berwudu, kalau siwak kan kita tidak punya siwak ya, minimal gosok gigi kan. Kenapa gosok gigi? Karena aroma mulut kita. Awak KPK Mas Haji ke musala duduk kena kita semuanya kena kita lagi malam makan jari tadi makan di pantai. Ada digosok gigi kau yang bui sujud gitu, sasak kurang. Nah, itu makanya sunnah wudu itu sebelum berwudu menggosok gigi dulu, bersiwak dulu. Ya, seiring kita akan berwudu maka gosok gigi. Biasakan dulu ya, bangun tidur terutama gosok gigi itu sunnah. Ada siwak. Oh iya, kalau siwak ada bagus. Iya, tentu jaga kebersihan juga Pak. Ya siwak itu, ini siwak itu Pak, dan mohon maaf ya, bukan gigi yang kotor sebenarnya baru. Siwak itu sunnah, ya. Giginya sudah bersih, tapi dia mengambil sunnah. Supaya dia sepuluh. Iya, dia tidak apa-apa Pak, tapi dia dicucian ke gigi itu siwak itu. Ya siwak itu dia apa? Memang ada khasiat tertentu siwak itu. Ada ketahanan tubuh, ketahanan gigi ada di situ, kuman-kuman dia mati juga. Karena siwak itu ada, ya tidak semua apa, tidak semua apa kayu, dia kayu pun namanya. Ya, itu spesial kayu siwak, kayu pun. Dan Nabi memang begitu bersiwak. Bahkan menjelang Nabi mati bersiwak. Ketika Nabi sudah sakratul maut, Nabi minta disiwakkan oleh Aisyah. Ya, diambillah siwak Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu disiwakkan Nabi. Dan memang siwak itu salah satu rahasianya
mempermudah proses mati. Jadi orang sakaratul maut itu siwakan udah mati. Kalau itu jadi menjelang mati itu siang-siang siwak. Agak sasa atau siwak aneh. Saya kira siwak itu mempermudah mati. Kira tadi menjelang mati itu bersiwak. Ya tapi begitulah, kalau tidak membebani umatku saya wajibkan mereka bersiwak. Tapi siwak itu sekarang bisa dipahami dengan menggosok gigi. Prinsipnya bersihkan gigi sebelum kita berwudu. Baru hadis Bukhari Muslim dari Humran bahwa Utsman ya da'a bi wudu bahwa salah kafai salah samaran. Utsman itu mencontohkan berwudu kepada Humran. Kata Utsman, ya begini wudunya, dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali dulu. Jadi kalau berwudu ini dulu, ya, basuh. Pakai ini diselang-selangi, ya diselang-selangi. Nih, pakai diselang-selang itu begini. Nah, kalau bisa ujung jari kita itu diselangi, ya 3 kali telapak tangan. Lalu tamat itu artinya berkumur-kumur. Setelah dibasuh 3 kali, berkumur-kumur. Itu pun ya 3 kali. Sumas dan sak. Lalu kemudian disumburkan. Ya, itu perlu istansak. Wastansak lalu dimasukkan air ke hidung, ditarik, lalu disumburkan pula. Nah, ada sebagian yang mencobakan sekali jalan, diambil air ke mulut dan ke hidung sekali tarik. Ada yang bisa ke mulut dulu baru ke hidung. Ada namanya istinsak, ada namanya istinsar. Kalau istinsak melepaskan air dari mulut itu namanya istinsak. Kalau istinsar dari hidung dimasukkan ke hidung tarik, lalu dilepaskan itu namanya istinsar. Itu begitu, ya sudah. Lalu memasuk tangan yang kanan sampai siku 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri. Demikian kata Utsman, ra'aitu Rasulullah tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Beginilah saya lihat Nabi berwudu. Nah, ini kata Utsman begitu ya. Kata Utsman, beginilah saya lihat Nabi berwudu. Jadi ada kesempurnaan tadi, selain wajah, tangan, kepala, kaki, ada membasuh tangan dulu, telapak tangan. Setelah itu kumur-kumur, setelah itu masuk ke hidung. Ya, satu baru yang tadi. Ya seperti rukun yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Ya. Nah, hadis dari Ali, masaha bi ra'sihi wahidah. Nabi itu kalau menyapu kepala sekali saja. Kalau wajah 3 kali, tangan 3 kali, yang kepala sekali saja. Nah, itu nampak oleh Ali begitu. Nah, ditambah lagi hadis Abdullah bin Zaid, Nabi menyapu kepalanya itu fa'at pada biyadi wa adbara. Nabi tarik ke belakang, lalu Nabi majukan ke depan. Jadi menyapu kepala itu khusus lalu ini nyoba. Jadi menyapu kepala itu tidak boleh lupa. Tarik ke sini, tarik ke belakang. Setelah tarik ke belakang, maju lagi ke depan. Itu wudu yang tak sembrono, Pak. Kalau anak bujang tak punya wudu begitu, Pak. Anak bujang rambutnya tak punya betul, Pak. Hanya singko sedikit. Kalau apa-apa yang hanya itu wudu yang pas, itu dilihat Nabi begitu. Kalau wanita gimana? Wanita, ya sama saja, tidak beda. Iya, ya kan sempurna begitu. Yang sempurna begitu, tidak ada disebutkan untuk perempuan tak begitu, laki-laki aja kan gitu. Wudu yang begitu. Cuma ibu-ibu kan nanti ada keringanan kalau misalnya rambutnya terlalu tebal, ya di atasnya saja. Dah puluh sampai ke akar-akarnya. Bahkan untuk mandi junub pun ibu-ibu kalau mandi junub, yang rambutnya tebal itu siram di atas saja, dibolehkan. Ya, karena ada seorang sahabat wanita yang rambutnya tebal mengadu ke Nabi.
Ya, dulu kan tidak ada pengganti rambut ya, tidak ada double dulu kan. Nah, jadi kalau ibu kau mandi dulu lama kali orang itu lama, bisa setengah hari dan kalian tidak. Akhir malu juga itu dong. Rambut tak mana beranginya besarnya. Maka kata Nabi sirap saja di atas, ikat rambutnya sanggul, sirap di atas saja. Dibolehkan kalau rambutnya tebal sekali. Ya, ada kata-kata. Maka tapi ini sempurnanya begitu, dicontohkan begitu. Bahkan ketika Nabi menyapu rambut, wa adkhala isba'ihi as-sab'ata fil uzunain wa masaha bi ibhamaihi tahira zahira uzunain. Jadi Nabi itu ketika menyapu kepala, kata sahabat Nabi memasukkan telunjuknya ke lubang telinga, lalu ibu jari ke belakang telinga, lalu menariknya. Disinilah dipahami menyapu telinga sejalan dengan menyapu rambut. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi ada orang kalau menyapu rambutnya ini, jadi ketika dia menyapu rambut begini, langsung ke sini. Jadi telinga ini Bu, yang ini ke sini, yang ini ke belakang. Jadi tarik ke sini, ini masuk ke sini, tarik ke sini. Kalaupun disendirikan, kalau ibu mau membasuh telinga sendiri, sama. Kalau telinga juga begitu, air, begini caranya. Jadi bukan begini, ya. Tapi kalau sekali dengan rambut boleh juga. Kalau dengan wajah boleh. Jadi telinga ini boleh sekali wajah, boleh sekali telinga, boleh sendiri. Ya, kalau dia dengan sekalian dengan telinga, dengan kepala begitu tadi itu. Ya, masukkan jari telunjuk ke telinga sini, yang belakang ke sini. Kalau ibu mau sendiri nanti basuh telinga sama, ambil air, tetap ini begini caranya. Diputar searah jarum jam telinga itu. Ini ibu, secara medis ini obat supaya tidak stroke. Jadi otak kita ini kalau ada sumbatan itu cari searah jarum jam. Maka sumbatan otak itu akan kelepas. Itu makhluk dulu ibu anak-anak kalau meraja, kalau nggak dapet dia belajar di sini. Pilih bermula. Jadi orang dulu itu mengajar itu pendidik itu juga ilmu. Makhluk dulu kalau udah dapet anak pun dapat kita ganti dari mana? Bang pilihnya berdekat. Waham lah, itu dulu. Dengan begitu saraf otak itu jalan. Iya, makanya berwudu itu begitu ditunjukkan Nabi itu Nabi contohkan begitu caranya. Yang jari tunjuk ke dalam ditarik dan yang di belakang ditarik ke atas. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu wahyu ibu. Ya, ada maksud itu, ada kebaikan di sana itu. Kau ada kan bisa aja terima random saja. Ya David kerana sebelum ke telinga kan bisa aja. Tapi baku mau itu cara masuk telinga karena ada maksud. Maka orang kalau rajin berwudu menarik telinga itu, dia akan pikun tu. Kerana pikun tu gangguan otak, gangguan akal. Itu makanya ibu kalau dah mulai hilang akal, elok telinga tu. Ya, elok telinga bercocok. Bagi pengantar bagi saya ada. Ya kalau anak itu ada menghadapi yang kecil, elok telinga. Ya. Nah begitu contohnya Nabi kalau membasuh telinga, ya dimasukkan telunjuknya ke dalam, lalu ibu jarinya, ibhamnya di belakang, lalu ditarik ya searah jarum. Memang luar biasa ini ya agama kita ini ya. Banyak kebaikan. Baik. Ada pertanyaan dulu ibu? Ini ada semuanya ini panjang. Izastai kaza ahadukum min nafsihi falyastansir salasan fa inna syaitan yabitu ala khaisumi. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Bila kamu bangun tidur maka masukkan air ke hidungmu 3 kali.
karena setan bermalam di rongga hidungmu. Coba kau ibu masing-masing jago lalu nah, tu setan lalu si kuat. Jadi setan tu lalu si kuat pipi si kuat. Coba kau kalau dah jago orang pagi tu ada di pipisan setan dari mau je. Coba kau bangun lalu tu mandi. Ya, kalau mandi itu membuang kotoran setan kata Allah. Nanti baca di Al-Anfal 11. Setelah kamu tidur, diturunkan hujan. Untuk apa turun hujan? Wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, agar kamu membuang kotoran-kotoran setan. Karena ketika kita tidur, setan buang kotoran di badan kita. Maka mandi obatnya. Ya, mandi pagi itu. Makanya itu kalau mandi pagi itu menjelang subuh itu, insya Allah tidak akan rusak, kalau tidak akan pikun dia itu, percaya. Karena kotoran setan itu hilang. Makanya kata Nabi, ketika pagi hari bangun tidur, masukkan air segera ke hidungmu, karena setan bermalam di lubang hidungmu. Tuh. Ya, sebab ibu kalau mau butuh, aja itu nanti sampai pagi terasa di batang hidung. Allah terasa pagi, itulah pendek, uang. Dan itu obat flu yang paling hebat itu. Ya. Nah, ibu kalau begitu berwudunya masuk air ke hidung itu tidak mau saya. Ibu kalau tidak masuk air ke hidung, wudu saya langsung tu ibu semuanya subuh lah itu. Pas takbir Allahu Akbar. Kalau dia boleh. Saya lah kan. Jadi masuk air ke hidung subuh lah itu. Kedua air ke hidung sampai pagi tu buangan atau cuma rasa takbir itu, tak akan mentu. Kalau saya itu lapeh. Jangan kalau tak di itu aja ada masih kau ibu setan kau mana? Cuma kalau orang pagi-pagi itu masih basin panjang kan? Itu. Jadi Bang Suci dulu jangan lupa memasukkan air ke hidungnya. Itu perintah Nabi begitu. Iza staiqaza ahadukum min nawmihi fala yamlis yadahu fi ina hatta yaghsilaha salasa. Fa innahu la yadri aina batat yada. Ini ada Sahih Bukhari. Bila kamu bangun tidur, jangan memasukkan tanganmu ke dalam ember sampai kau cuci dulu tanganmu, karena engkau tak tahu tanganmu bermalam di mana. Kadang-kadang kita lihat ya, bangun lalu, jago lalu nanti gayung pancing gayung masuk ember. Tak boleh. Ibu bangun tidur dulu, hidupkan keran, cuci tangan dulu, baru pegang gayung. Tak langsung gayung pancing masuk ember dulu lah. Tak boleh. Artinya setiap bangun tidur itu tangan ini cuci dulu, jangan memegang apapun. Kenapa? Kata Nabi, engkau tak tahu tanganmu tadi malam tidur di mana. Coba jadi orang lalu sama tangannya. Masih sampai saya tangannya behol, tangan tangannya. Makanya tangan itu kalau jago lalu, cuci dulu. Ikut jago lalu, merokok langsung Pak. Jago lalu Pak, makan dan cari dulu. Jago lalu HP dibaca dulu. Jago lalu itu jangan baca apa-apa dulu, masuk tangan dulu aturannya. Ya, itu baru jago lalu buka, atau dia pakai HP lalu masuk. Iya, jago lalu masuk tangan dulu, baru mancing lain-lain. Karena kata Nabi, kamu tak tahu tidur di mana tanganmu semalam. Itu aturannya BBW yang ini perkaranya ringan itu, cuma kita ya seperti anggap sepele, tapi itu perintah Nabi. Kan perintah Allah itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti apa yang diajarkan Nabi. Ikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Allah pasti mencintaimu dan mengampuni semua dosa. Jadi kalau ini perintah Nabi, ajaran Nabi, ikuti saja. Ikuti saja. Allah pasti mencintai kita, itu rahasia. Nah, boleh beko ibu kalau jago lalu tu aja macam-macam dulu, ya, tangan dulu. Bahkan MB pun tak bisa kayu pun kecil dah, basuh tangan dulu. Ya, kalau tak ada bapak caru itu kayu ni MB tak mana caru basuh tangan, biar MB. Ada campuran tangan kalau bayi itu, ya tak boleh. Ya,
Kau tercampur sih kalau yang bedo tangan dulu gitu. Ya kan tagaan gayung tu ambil seketik dulu, itu baru cuci. Nah, begitu aturannya bu. Rapinya agama. Nah, kita baca hadis lain. Hadis terakhir ini kata ulama kita lanjutkan. Kata Nabi, asli wudhu, sempurnakan wudhumu. Asli itu artinya ibu, kalau berwudhu tadi itu hujan, wudhu minimal, maksimal. Muka dipasuk sampai ke bawah, sampai ke rambut, sampai ke akar, sampai ke kaki, namanya asli wudhu. Lalu selang-selangi jarimu, jadi ibu bapak kalau mencuci kaki, mohon maaf ya, saya kasih contoh ya. Kalau mencuci kaki itu ibu, itu jari kaki itu diselangi, dimasukkan ke jari-jari itu. Itu caranya. Sebenarnya kalau kena air, ibu begini saja sudah selesai. Tapi perintah Nabi khalil. Khalil itu selang-selang. Kalau di salur-salur, aku banyak teman-teman orang babu juga pergi sepatu. Pergi kau sekali tidak ada loh. Tapi sepatu dah bakal tak bau tak pindah. Ya, air bau itu kan. Itu makna ada orang nampak tu. Hari raya yang selalu kaki itu kutu air. Kutu air itu tak tahu itu. Ya. Perintah Nabi kalau berwudhu selang-selangi jari-jari tangan, jari-jari kaki itu. Nah, wabalighi fil istinsaq. Sempurnalah dalam istinsaq. Istinsaq tadi itu mengumpul ya sampai salah-salah gigi itu, waduh kau apa namanya itu, jatuh makanan, sisa-sisa makanan hilang semua. Ibu kalau nak begitu, nak mengumpul, beko serang semuanya jatuh, beko daging segala macam. Lagi gigi tangga kan menyalip daging itu situ. Sudah pakai pada Mesir kan itu dah kumul lah. Orang semaya jatuh ya kan. Suara kelengkiam kan kampung punya air kan. Rasa selayang betul. Illa antakuna saiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Nah kalau berpuasa jangan, Kalau berpuasa tidak boleh kumur-kumur, tidak boleh masukkan air ke lubang itu, kecuali hanya pada waktu maghrib, isya dan subuh. Tapi zuhur dan asar tidak boleh, makruh, bahkan bisa batal. Ibu kalau mau kumur-kumur zuhur dulu, orang lebih kan? Ini sengaja lah, batal begitu. Nah, jadi istinsaq itu bersungguh-sungguh kata Nabi kecuali dalam keadaan berpuasa. Lain daripada itu, ibadah bersungguh-sungguh karena nanti dimungkinkan kalau kita tidak berkumur-kumur sungguh-sungguh, ada sisa makanan yang mengalir bersama ludah dalam salat dan itu kita asing punya-punyanya. Jadi dianggap makan sengaja dalam salat dan itu membatalkan salat. Begitu dulu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dalam buku ini pada lagi hari tadi. Ibu yang ada pertanyaan cukup ya. Silakan. Tadi yang dicontohkan dari awal itu kan seperti petani tadi yang mencangkul di sawah. Nah, Ustaz tadi kalau keringat itu keringat apa? Keringat tidak najis karena dia tak keluar dari rongga. Yang najis itu cairan yang keluar dari rongga, timbul dan gugur. Rongga itu tidak. Apa kalau dari rongga timbus, kalemo, walaupun hijau itu tidak apa-apa, tidak najis. Ya, karena yang najis kalau dari rongga timbul dan gugur saja. Keringat tidak. Ludah tak najis, timbus tak najis, air dari itu tak najis. Kan bisa dimu mandi dari masuk air dari mau, tapi lele yang diterima tak najis. Kecuali nanam dong, ada soal bau. Ya bau tidak apa-apa, bau tidak bukan berarti kotor. Karena suci. Yang penting dia suci, bukan bersih. Memang orang bau tidak bersih, tapi dia suci.
sah ibadah itu suci terus. Ya, makanya wudhu itu tidak membersihkan tapi mensucikan. Tayamum itu pakai debu bersih tak? Ya enggak lah, tapi suci. Nah, gitu. Ya, ibadah itu sebenarnya suci dari hadas dan najis, bukan bersih. Mau apa? Ibu istijab, apa istijab? Wangi dadang. Dah dua ini lupa, jual istijab. Masuk. Apa kesin itu wajib dibukain? Berhasil tak? Tak bersih, tapi suci. Ya sudah boleh salat, karena sudah suci. Sudah boleh salat suci, walaupun tak higienis. Gitu Pak. Makanya babnya bab taharah suci, bukan bab nasafah. Yang pakai tahu dia sudah sopan, ya tidak usah dibuka tahu, ya tidak apa-apa, sudah diampuni Allah. Itu kan masalahnya, saja sudah bertobat, ya, itu sudah diampuni Allah. Yang penting dia mengaku salah. Kalau lagi dimusuhi kalau pakai itu kembali diri jelas, celaka itu ada. Terus terikat itu ada dicabik badan apa? Yang Allah marah. Astagfirullah, hapus semua. Perbuatan dia dapat memaafkan. Itu masalah orang kan ada yang sama. Ya yang dia ending ini. Ya gitu lah. Kita dulu ya. Nah itu kemudian dalam perannya. Ya. Dulu batu yang banyak muda. Mana tisu jangan tisu itu. Kalau kamu kini tisu lah. Jangan batu itu cari. Prinsipnya benda-benda keras selain tulang dan kotoran ternak. Lucu. Bisa kali ini tidak saya pakai sinjak dan najis. Tulang tak boleh. Daun boleh. Boleh daun sehingga asalkan daun yang tidak dihormati. Jadi bayam di sayur. Yo daun misalnya daun pisang, apa ini daun jelantah? Jelantah. Sesuai dengan kalau kita sampai ke leher. Dagu. Itu termasuk kepada wajah. Ya. Kemudian kalau kita pakai mukena, ada pendapat yang katanya harus sampai ke sini atau apa boleh karena itu kan termasuk wajah. Wajah boleh terlihat waktu kita pakai sholat. Iya. Perempuan itu boleh tampak ya wajah dan tangan. Mana wajah? Ya itu kan wajah menurut sebagian ulama semua bagian tampak dari depan yang muka termasuk daun. Iya, sebagian mengatakan dah sampai sini ya sudah ijtihad pendapat. Ya, pendapat terserah mau pegang yang mana. Kalau saya memegangi pendapat yang begitu. Semua yang tampak dari depan itu wajah termasuk bagian daun kita ini. Saya nampak ini. Kalau ini leher namanya. Ini aurat ini yang sini tidak apa-apa, tampak. Jelas. Kalau ibu pasang jilbab melekok. Ya sini kan, kenapa ini dong? Dia ini tidak baca. Ya boleh. Itu diberikan dispensasi dalam ditampakkan. Ya terus ibu kalau mau menutup sampai itu juga tidak apa-apa. Ya tapi itu dibolehkan. Wajah begitu baik. Nah itulah dulu Bapak Ibu mudah-mudahan manfaatnya. Ini kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.